Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, kekuatan, akal budi kita. Bapa, hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dialah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dialah pemilik kehidupan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya mau menolong jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh berdiri di tempat saudara. Naikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
namamu besar, namamu besar, Tuhan namamu besar, namamu besar, aku lihat. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Marilah kita bersyukur, bersuka cita, bersorak-sorai. Oleh karena Tuhan Yesus baik, kuasanya untuk selama-lamanya. Baik kan? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi Bapak Ibu, mari bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Lihat dulu kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Tahu saudara bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita Bapak Ibu. Hari ini pun kalau kita hidup, kita ada semua karena kasih-Nya. Dia layak menerima pujian kita. Amin Bapak Ibu.
Kita bersuka cita karena Tuhan, amin saudaraku. Bukan karena uang kita banyak, bukan karena kita sedang sehat atau kita nggak ada masalah. Tetapi bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, amin. Sekali lagi bersuka dalam Tuhan, haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Sekali lagi, sampai semua senyum. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Sekali lagi, sekarang bersuka cita. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, haleluya. Sukacita kami penuh di dalam Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Sukacitaku penuh di dalam Tuhan, amin. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, berkatnya Dia limpahkan, kamarnya amin, selalu baru setiap pagi. Oh dalam Yesus ku kan sekali lagi, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur setiap pokok pujianku, ya Yesus. Suka. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bersuka cita. Katakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus. Sukacitaku, ya Yesus, sukacitaku, ya Yesus. Sekali lagi, ya Yesus, sukacitaku, ya Yesus. Sukacitaku. Haleluya. Yesuslah sukacita kita, amin saudaraku. Karena Yesus telah mati bagi kita, Dia sudah mengampuni dosa kita dan menyediakan sorga bagi kita.
Itulah sukacita yang terbesar, amin saudara. Dengan kasih Tuhan saya mencoba jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi, kita dipilih dari segala bangsa. Tuhan yang telah memilih saya, Tuhan yang telah memilih saudara, yang telah memanggil nama saya, memanggil nama saudara, untuk kita pergi memberitakan Injil Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya menjadi kemuliaan hanya baginya. Katakan, saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya, saya dipilih dan dikuduskannya membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi, saya dipilih dari segala bangsa. Amin. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, berdiri dulu lebih lama lagi Bapak Ibu untuk Tuhan. Sedangkan satu pujian kita lagi, oh ku bersyukur sebab kau telah memilihku. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu lalu Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang telah memilih saya dan saudara untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Oh, ku bersyukur kau telah pilihku, kau bentukku jadi rencanamu, rapi dengan rohmu, kau telah panggilku, beritakan Injilmu. Ini aku, pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawatkan rambut hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu hingga Kau kembali. Amin. Kami bersyukur Engkau memilih kami ya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, awali pujian ini. Aku bersyukur. Oh, ku bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bencanamu, rapi
aku Tuhan. Ini aku, pakai aku bagi Sang Tebus. Menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar baik, merawat yang rambut hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami. Membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, mencari terang kasih-Mu, hingga Kau menyampaikan kabar baik. Cepat saja menyampaikan kabar baik. Angkat suara saudara tutup. Sekali lagi sama-sama katakan, menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik, merawat yang rambut hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami. Mencari terang kasih-Mu, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, agar kami tetap setia sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ku mau menyenangkan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
sembahkan, sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Kami bersyukur kepadamu. Engkaulah sukacita kami Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang layak disembah. Kami muliakan Engkau, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajaib Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kasih-Mu tiada berkesudahan bagi kami, kasih-Mu kekal selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, jamah kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami sembahkan. Terima kasih Tuhan, ajaib Engkau, luar biasa Kau Tuhan, luar biasa kasih-Mu, luar biasa kebaikan-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu. Terima kasih, syukur bagi-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Dari hati kita yang paling dalam, Bapak Ibu katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang sudah membenarkan kami, yang sudah mengampuni kami. Tuhan, kami bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa di kayu salib. Engkau rela mati bagi kami Tuhan, dan darah-Mu dicurahkan untuk menyucikan kami, membasuh kami, membenarkan kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga dengan keberanian kami berkata kepada-Mu, ya Bapa, ya Aba. Karena Engkaulah Bapa kami yang sangat mengasihi kami, yang memperdulikan kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami datang lagi di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu yang luar biasa untuk mengajari kami, sehingga kami memahami akan kebenaran firman-Mu.
Dan kami menghidupinya Tuhan, melakukannya sepanjang umur hidup kami. Sehingga rupa Kristus semakin nyata dalam kami. Karena Engkau punya tujuan untuk menyelamatkan kami. Agar rupa Kristus hari lepas hari semakin bertambah-tambah dan semakin nyata di dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu juga yang menaburkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu hanya memperkatakan isi hati-Mu saja Tuhan. Sehingga semuanya kami diubahkan, dibaharui. Karena firman-Mu berkuasa. Dan firman-Mu berkata, bila kami mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga yang berdosa Engkau merdekakan, Engkau ampuni. Yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Yang tertawan Engkau lepaskan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang lapar haus akan kebenaran-Mu, Engkau puaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, yang ikut secara online beribadah dari tempat ini. Ya, kita percaya semuanya kita ya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Walaupun di luar sana sejuk ya, dari tadi pagi hujannya deras sekali, tapi di sini semuanya kita memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Ya, semuanya kita rindu akan Tuhan. Ya, saya tadi pagi berdoa Tuhan, biarlah semuanya umat-Mu menyangkal diri, mengatasi setiap masalah, halangan untuk datang beribadah. Puji Tuhan, kita ada beribadah sebanyak yang ada pada saat ini. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, perumpamaan tentang domba yang hilang ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menginjil. Betapa pentingnya memenangkan jiwa. Dan usaha memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang dan yang tersesat adalah pelayanan gereja yang terutama dan yang pertama. Jadi semuanya kita yang sudah menerima Yesus, penginjilan itu memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang adalah suatu tujuan yang utama. Amin. Mari katakan dengan saya, angkat tangan saudara, saya sudah diselamatkan. Saya sudah dibenarkan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Katakan pada diri saudara, saya pemenang jiwa. Wah, kurang semangat nampaknya. Katakan bersama dengan saya pemenang jiwa. Bapak Ibu, mungkin saudara ragu-ragu bagaimana caranya ya. Saya ini kan gak pintar bicara. Tetapi mari kita lihat nanti bagaimana seharusnya kita orang yang sudah percaya kepada Yesus harus terlibat dalam memenangkan jiwa. Amin. Bapak Ibu, semakin kita dekat dengan Tuhan Allah, semakin kita memiliki belas kasihan akan keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan membawa jiwa-jiwa tersebut kepada Kristus dan percaya kepada Yesus. Bukan menjadi pengikut saudara, tetapi dia menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu, dan kita membawa jiwa-jiwa tersebut ya bukan untuk beragama. Saya selalu berkata, kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Kekristenan itu adalah suatu hubungan yang indah, yang intim dengan Kristus. Kekristenan itu adalah pengalaman dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia ini bukan membawa suatu agama. Yesus datang ke dunia ini bukan membawa suatu agama. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk membawa pengampunan bagi saya dan saudara. Amin. Sehingga kita beroleh sorga yang kekal. Bahkan sepanjang perjalanan kita di bumi ini pun ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dikala kita kesusahan, kita berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus Tuhan yang hidup. Amin.
Bapak Ibu, kita memenangkan jiwa-jiwa, membawa mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi pengikut Yesus sama seperti saudara. Sama seperti Bapak Ibu. Matius pasal 28 ayat 19-20 berkata, karena itu pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus pergi memberitakan Injil dan memuridkan jiwa-jiwa tersebut sehingga mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus. Saudaraku, bukan hanya supaya ada di denominasi di mana kita ada beribadah saat ini, tidak. Tetapi tujuan utama kita untuk memberitakan Injil agar jiwa-jiwa selamat dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena merek gereja tidak jaminan dia selamat. Tetapi hanya Yesus yang menjamin dia selamat dan beroleh sorga yang kekal. Dan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tugas kita ialah memperkenalkan Yesus Tuhan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Lewat berita kita dan lewat hidup kita. Berita kita beritakan Yesus itu Tuhan, dan hidup kita juga membuktikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat lewat perubahan, saudaraku, dalam hidup kita. Dan kita membawa mereka kepada hubungan yang akrab dengan Kristus. Agar mereka tetap dalam keselamatan. Seperti yang diungkapkan oleh perumpamaan Lukas pasal 15 ayat 1-7. Mari kita lihat sebentar. Kita baca bersama-sama. Ya. Dapat Bapak Ibu? Bisa tampilkan di layar? Kita baca dari ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 7 kita ulang bersama-sama. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang baru kita baca ini, hanya satu jiwa saja bertobat. Ada sukacita yang sangat luar biasa di sorga. Sorga bersukacita karena satu orang saja bertobat. Bukan karena 99 orang yang menganggap dirinya benar. Bapak Ibu, mari lihat betapa mahalnya satu orang jiwa yang bertobat. Mengapa demikian? Pertama, Allah menghendaki semua orang selamat. Dan Tuhan tidak menghendaki seorang pun yang binasa. Sudah menjadi ayat hafalan kebanyakan kita. Mungkin kalau saya tanya, siapa yang sudah menghafalnya? Banyak kita menghafalnya. Tapi mari kita ulang baca. Karena Allah mengasihi semua orang. Orang Jawa, orang Batak, orang Mandailing, orang Cina, orang Bengali, orang Nias, Toba, Simalungun, Karo, apa saja. Suku, apa saja bahasanya, apa saja bangsanya.
Tuhan mengasihi. Yohanes pasal 3 ayat 16, apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan hanya orang Batak. Tetapi akan dunia ini. Sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini, Tuhan Allah mengasihinya. Amin. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Tuhan Yesus mengasihi. Ya. Kulit putih, kulit hitam. Sawo matang seperti saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi. Inilah kerinduan Tuhan. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia sudah siapkan pengampunan di kayu salib. Dan hanya Yesus yang datang ke dunia ini menjadi juru selamat dunia. Menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk membasuh kita, membenarkan kita. Dan saya ulang kembali, Yesus datang bukan membawa agama. Tapi Yesus datang untuk membawa pengampunan. Karena manusia tidak satu pun yang dapat ke sorga dengan usahanya sendiri. Hanya melalui Yesus saja. Dan Yesus Kristus Tuhan kita mati bagi semua orang, bukan sebahagian. Yesus Kristus mati buat semua suku, kaum, dan bahasa. Jadi mari kita bergairah memberitakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Mengapa Yesus belum datang? Karena dia sabar terhadap manusia. Sampai manusia itu semuanya bertobat. Karena sekalian dikatakan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yesus belum datang supaya amang buruh saya bertobat. Yesus belum datang supaya istri atau suami saudara yang belum bertobat datang kepada Yesus. Yesus belum datang supaya orang-orang yang selama ini hidup dalam dosa ada kesempatan mendengarkan Injil dan berbalik dan percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini membuat kehidupan kekristenan kita bergairah. Membuat kepercayaan kita bertumbuh terus. Kenapa? Karena Yesus Tuhan kita mati bagi semua orang. Sejahat apapun dia, Yesus sudah mati baginya. Mari Bapak Ibu. Biarlah kita membiarkan Roh Kudus kasih Kristus memenuhi hati kita melihat ini semuanya. Karena Tuhan Yesus tidak memakai cara lain, alat lain. Yesus memakai saya dan saudara untuk memenangkan jiwa-jiwa tersebut. Amin. Karena Yesus sudah naik ke sorga. Sekarang bagian kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan Allah mengampuni semua orang. Setiap orang yang mengakui dia berdosa dan percaya kepada Yesus, pasti diampuni Tuhan. Besar dosaku, aku takkan tidak akan diampuni Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus sudah menyediakan pengampunan sebesar apapun dosa kita. Darah Yesus sanggup menyucikan kita dari semuanya pelanggaran kita. Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga yang ada di mana saja mengikuti secara online ibadah ini. Jangan mau tertuduh oleh iblis. Dan Bapak Ibu kalau saudara sudah yakin Tuhan Yesus mengampuni saudara, jangan menghakimi orang lain.
Kalaupun dosanya banyak, karena darah Yesus sanggup menyucikan dia. Mari jatuh belas kasihan saudara untuk memberitakan Yesus yang sanggup mengampuni sebesar apapun dosanya. Satu Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh darah Yesus. Tetapi adakah kita mau mengakuinya? Adakah kita mau dengan rendah hati dan datang kepada Yesus, ampuni aku Tuhan. Sucikan aku dari segala dosa-dosa dan pelanggaranku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Manusia bisa tidak melupakan dosa kita, tetapi kalau kita datang kepada Yesus dan dengan rendah hati mohon darahnya menyucikan kita, dia mengampuni kita. Dan tidak ada ajaran lain. Tidak ada agama lain yang mengajarkan bahwa dosa dapat diampuni sebesar apapun. Hanya oleh karena kasih Kristus. Hanya oleh karena perbuatan Tuhan Yesus kita mengakui dosa kita, kita diampuni tanpa embel-embel yang lain. Dosa kita diampuni bukan karena perbuatan baik kita, tidak, semata-mata karena kasih karunia Tuhan saja kepada kita. Karena kasihnya kepada saya, karena kasihnya kepada saudara. Bukan karena banyaknya sumbangan kita, banyaknya perbuatan baik kita, tidak. Sehingga waktu ditimbang perbuatan kita lebih banyak, maka kita ke surga, tidak. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, bagian kita, mari datang rendah hati. Bapak Ibu yang ada di rumah, inilah kabar baik. Sehitam apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, datang pada Yesus, dapatkan pengampunan. Dan sorga tempat tinggal semua orang. Banyak tempat di sorga, tidak terbatas. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat sebentar. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Sorga itu tidak terbatas jumlahnya yang ada di sana. Alkitab menuliskannya. Pasal 7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Alkitab ini mengatakan suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Demikian kumpulan orang nanti di sorga. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Apa kata Tuhan Yesus? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi jangan batasi. 144.000 saja ke sorga, tidak. Tetapi Yesus berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau bertobat pun seluruh dunia ini, cukup sorga menampungnya. Amin. Untuk itu mari kita bergairah memberitakan Injil. Mari kita bersemangat memberitakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, tadi sudah kita melihatnya.
bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni Tuhan. Tuhan Allah kita mengasihi semua orang. Dan Tuhan Yesus mati bagi semua orang. Dan sorga itu tempat tinggal semua orang. Tidak terbatas tempatnya. Bahkan Wahyu pasal 5 ayat 9 dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi jangan katakan, suku ini dia gak percaya depan. Untuk itulah kita perlu memberitakan Injil kepadanya. Amin. Saudaraku, ini kegerakan Roh Kudus pada zaman ya kita ini. Pada masa di mana kita hidup. Saya mendengar dan melihat di channel-channel YouTube begitu banyaknya, bahkan berbondong-bondong orang percaya kepada Yesus. Dari apa yang tidak mungkin, menurut akal pikiran kita. Dan mereka datang dan berseru Yesus Tuhan dan menyerahkan dirinya dibaptis sebagai tanda pertobatannya. Saudaraku, itu semua karena karya Roh Kudus dan ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang mau membayar harganya memberitakan Injil. Ayo mari Bapak Ibu, kita yang ada di sini mari memberitakan Injil, amin. Sekeliling saya sudah percaya kepada Kristus. Sekeliling saya sudah Kristen. Apakah dia percaya pada Yesus apa tidak? Apakah dia hidup sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Banyak orang menyebut dirinya percaya, tetapi kehidupannya jauh dari kebenaran. Mari kita ajak mereka kembali pada jalan Tuhan, sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus ini. Kalau satu ekor kambing dombamu hilang, apakah kamu tidak mencarinya, kata Tuhan? Walaupun dia punya 100 ekor tapi satu yang hilang, dia tinggalkan yang 99 lagi. Dia cari satu lagi. Tadi pagi istri saya kembali dari belakang pakai anduk-anduk. Nah, ada apa mah? Gak nampak anjing kita satu. Walaupun hujan, dia terobos mencari satu anjing. Kenapa? Karena gak nampak. Kalau ada di situ gak perlu dicari. Ayo teman saudara yang biasa di kiri kanan saudara beribadah bersama-sama di tempat ini. Kemana dia sekarang? Cari tahu. Seberapa yang sudah kita tahu, beberapa orang yang sudah pernah beribadah ke tempat ini tapi tidak datang lagi. Dan itu dekat dengan saudara, ayo cari tahu. Ajak lagi untuk datang beribadah. Atau di luar sana, saudara lihat hidupnya. Kristen doau alehu tondong dalam hamat goani. Songo buku ede. Saudara tahu nyanyinya? Saya pun gak tahu lengkapnya, hanya itu saja perkataan itu. Karena ada satu Pak, ya pendeta Sembiring selalu menyanyikan itu. Ya, Kristen do au alehu tondong dalam hamagoani. Ayo kita ajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dan mari biarkan firman Tuhan membaharui hidup kita sehingga hidup kita juga menjadi berkat bagi mereka. Amin. Dan mengapa begitu perlunya memberitakan Injil, memberitakan keselamatan? Karena keselamatan ialah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Untuk menyelamatkan manusia itu adalah inisiatif Allah. Tadi sudah kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Tuhan Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bukan manusia yang berusaha. Tetapi inisiatifnya Allah. Dan Tuhan Allah
menyediakan pengampunan dosa manusia dan mengubahkan hidup manusia yang percaya kepadanya. Jadi sesungguhnya kita yang percaya kepada Yesus, hidup kita berubah. Tidak tetap sama lagi. Jangan nyanyikan, aku masih seperti yang dulu. Kalau sudah percaya, katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada perubahan dalam hidup orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, inilah yang membuat kita menjadi Injil-Injil yang hidup. Suratan Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Karena sesudah kita percaya kepada Kristus, kita dibaharui. Yang dulunya pemarah menjadi peramah. Yang dulunya malas menjadi rajin. Yang dulunya pelit menjadi pemurah. Yang dulunya biasa dendam sakit hati, sudah mengampuni dan mengasihi. Yang dulunya hidup di dalam dosa, hidup dalam kekudusan dan dalam kebenaran firman. Saudaraku, inilah yang menjadi Injil yang dapat dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Selanjutnya, Yesus telah ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk mati karena dosa manusia. Kita melihat itu. Bahkan jauh-jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan digenapi dalam kedatangan Yesus ke dunia ini dan menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting dombanya. Menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi inilah bukti bahwa keselamatan itu ialah inisiatif Allah, bukan manusia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masihkah kita mau diam? Jangan saudara hanya menikmati Yesus bagi saudara saja. Amin. Dan hanya Yesus jalan ke sorga. Agama boleh banyak. Pendiri agama boleh banyak di dunia ini. Orang yang menyebut namanya Rasul, Nabi banyak. Tetapi juru selamat hanya Yesus. Jalan ke sorga hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, semua saya rasa kita percayakan hal ini dan berpegang akan firman Tuhan ini. Bahkan sudah menghafalkannya. Apa kata firman Tuhan ini? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gak ada jalan lain selain hanya melalui Yesus kita ke sorga. Bapak Ibu, ini yang membuat saya bergairah dan meninggalkan segalanya untuk melayani Tuhan. Ternyata gak ada jalan lain. Gak ada agama lain.
Nggak ada pengajaran lain. Hanya Yesus jalan ke sorga. Amin. Kalau seandainya orang kaya saja yang bisa masuk ke sorga, banyak orang miskin yang tidak bisa ke sorga. Kalau hanya orang yang bertitel masuk ke sorga, banyak orang yang tidak bertitel akan tidak masuk ke sorga. Tetapi kalau hanya Yesus jalan ke sorga, bagian kita datang dan percaya mohon ampun kepadanya, maka darahnya menyucikan kita dan kita beroleh sorga yang kekal. Amin. Bahkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menuliskan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama yang dianugerahkan selain di dalam nama Yesus kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Yuk Bapak Ibu, beritakan Yesus. Dan kuasa Allah menyucikan kita dari segala dosa. Dosa apapun itu. Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Allah menyelamatkan kita dengan sempurna karena kuasanya. Jadi tidak sebahagian, sempurna. Amin. Nah, sesudah kita terima Yesus, cukupkah berhenti di situ saja? Tidak. Sesudah kita selamat, beroleh pengampunan dari Tuhan. Keselamatan yang Allah telah beri harus kita jaga dan pelihara. Amin Bapak Ibu. Handphone saudara semahal apapun kalau saudara tidak jaga, akan cepat rusaknya. Bisa jadi hilang. Mungkin permata atau emas saudara, berlian saudara, yang begitu puluhan juta atau ratusan juta, saudara beli. Kalau saudara tidak jaga, bisa juga ya hilang. Saya percaya kalau saudara punya barang berharga, saudara tidak akan sembarangan meletakkannya. Akan saudara jaga demikian. Bahkan kalau saudara punya kemampuan akan sewa satu brankas. Di mana bank punya produk untuk itu. Dan menyimpannya di sana. Supaya tidak ada orang mengambilnya. Saudaraku, sesudah kita selamat, kita perlu menjaganya dan memeliharanya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan. Hai saudara-saudara, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu, dari terjemahan yang lain kita akan lebih paham akan firman Tuhan ini. Kalau ini kita baca seolah-olah keselamatan itu karena usaha kita. Tetapi keselamatan itu bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Kita ke sorga itu bukan karena segala perbuatan dan usaha kita, tidak. Tetapi sesudah kita beroleh sorga yang kekal, beroleh pengampunan, kita harus mengerjakannya sepanjang perjalanan kita ke sorga. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab itu saudara-saudara yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka lebih-lebih sekarang pada waktu berjauhan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Perhatikan, kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna.
lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Kita sudah diselamatkan oleh Allah. Tetapi kita harus berusaha terus supaya kesejahteraan kita menjadi sempurna. Bapak Ibu, sepanjang perjalanan kita menuju surga, kita beroleh kesejahteraan. Kita beroleh damai, sukacita. Kita beroleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Sampai kita nanti ke surga. Dengan apa? Dengan berusaha terus. Melakukannya dengan hormat dan patuh kepada Allah. Mematuhi apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Amin. Saudaraku, tidak bisa tidak akan senantiasa sejahtera hati ini. Tidak ada dakwaan. Tidak ada tuduhan dalam hidup kita. Karena sesudah kita selamat, kita harus jaga dan pelihara keselamatan itu. Bagaimana lagi kita menjaganya? Yaitu membaca firman Tuhan secara teratur. Baca Alkitab saudara. Jangan abai dalam pembacaan Alkitab saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu, dikatakan di sini dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayo cari Tuhan. Sekarang secara fisik kita tidak melihat Yesus di mana dia berada. Tetapi Alkitab secara sempurna telah dituliskan. Alkitab sepenuhnya mengajarkan Yesus kepada kita. Amin. Ayo Bapak Ibu. Bahkan Timotius menuliskan, kita harus belajar dari firman Tuhan karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menegur, menasehati, memperbaiki kelakuan. Ayo kita baca Alkitab kita. Bapak Ibu, saudara datang ibadah seperti ini, saya kok paling lama 1 jam. Tetapi setiap hari kita akan menghadapi dunia ini. Setiap hari kita akan berhadapan dengan godaan. Setiap hari kita akan berhadapan dengan dosa. Setiap hari kita akan berhadapan dengan tipu daya setan. Kalau tidak ada firman, tidak ada kesanggupan, kemampuan bagi kita untuk menolak dosa. Untuk berkata tidak terhadap godaan iblis. Mari Bapak Ibu, kita membaca Alkitab kita secara teratur dan mempelajarinya. Amin. Dan bagaimana lagi kita menjaga, memelihara keselamatan kita dengan menyangkal diri kita. Sangkal diri saudara. Sangkal diri saudara untuk berdoa. Sangkal diri saudara untuk baca Alkitab. Sangkal diri saudara untuk bersaksi. Sangkal diri saudara untuk tidak terbawa arus dunia ini. Matius pasal 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi kita harus memikul salib kita. Menyangkal diri kita. Baru kita layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya tidak mau memanjakan saudara dengan berkata berhasil, keberkatan. Tuhan menuntut kalau mau menyenangkan Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib. Saya bukan anti keberhasilan dan keberkatan, tidak. Karena kalau saudara melakukan kebenaran firman, Matius 6 ayat 33, berkat itu yang mendatangi saudara. Jangan salah fokus. Amin. Berkat yang mendatangi saudara.
Bagian kita, mari lakukan kebenaran firman. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita memelihara ya keselamatan kita dan menjaganya, yaitu melalui doa yang tidak berkeputusan. Berdoa senantiasa. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah. Ini Yesus sendiri yang mengatakannya. Dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayo Bapak Ibu. Apalagi beberapa hari ini pagi-pagi hujan datang. Dingin, enaknya terbangun tarik selimut lagi ya kan. Tidur lagi. Tetapi mari kita menyangkal diri, ambil keputusan untuk berdoa. Saya pun sampai sekarang belum dapat sertifikat lulus berdoa. Belum ada sertifikat saya sampai sekarang lulus berdoa. Saya pun harus menyangkal diri saya supaya bisa berdoa tiap hari. Saya harus melawan kedagingan saya, keinginan saya untuk berdoa. Saya kadang jalan-jalan. Saya kadang duduk di kursi, berlutut lagi, berjalan lagi. Karena daging ini berkata, mudum masa tokin naik. Nyangkal diri. Jadi kalau saudara berjuang, nggak usah saudara, saya pun masih berjuang sampai sekarang. Nggak ada orang otomatis bangun tidur langsung dia berdoa. Nyangkal diri. Mari Bapak Ibu, mari kita bangun hubungan kita. Kita bangun mesbah dua kita. Kita berdoa dengan tidak berkeputusan. Berjaga-jaga. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Daging kita ini lemah. Mari kita sadari. Mari sangkal diri kita. Supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Dan bagaimana lagi supaya kita memelihara keselamatan kita itu. Dan ini juga harus kita ajarkan kepada jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kita menangkan, kita layani. Supaya kita semuanya setia terus dan sampai ke sorga. Amin. Dalam Mazmur 122 ayat 1 dikatakan, nyanyian Jara Daud, aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ayo suka kita beribadah. Bahkan buku Ibrani berkata, jangan seorang pun menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Berarti banyak pertemuan ibadah kita. Ada doa syafaat, ada doa puasa, ada kaum muda, ada ya komsel. Ya, ikuti. Ada ibadah minggu. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa itu untuk pemeliharaan keselamatan kita? Dan di sorga nanti senantiasa kita beribadah. Amin. Senantiasa kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan ibadah itu berguna buat hidup ini. Dan hidup yang akan datang. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mari perhatikan Bapak Ibu. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam semua aspek kehidupan kita, ibadah itu berguna. Mari biasakan hidup kita beribadah. Bapak Ibu jangan sekarang terkejut kalau sekali saudara tidak datang ibadah minggu, kami langsung datang ke rumah Bapak Ibu. Atau mungkin telepon. Saudaraku, kenapa? Karena supaya kita tetap di dalam keselamatan. Amin. Ya. Dan dikatakan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna buat hidup kita selagi di dunia ini dan hidup kita nanti di sorga. Dan kalau kita beribadah kepada Tuhan Allah kita, maka Tuhan Allah kita memberkati roti makanan kita dan air minuman kita. Nggak ada penyakit.
Kalau ada penyakit, mari cek. Sungguh-sungguh kah kita beribadah? Sungguh-sungguh kita melakukan firman. Di Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itulah tujuan Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dan mari kita terus bukan hanya memenangkan mereka dan membawa mereka kepada Kristus, tetapi juga memuridkan mereka agar tetap di dalam keselamatan. Amin. Sehingga sebanyak berapapun dipercayakan Tuhan dalam pelayanan kita, sama-sama nanti kita di sorga. Amin. Apakah saudara diberkati dengan firman Tuhan ini? Walaupun tidak, motivator ya. Tapi ini soal surga. Itu destinasi kita nanti. Tujuan akhir kita. Dunia ini hanya sementara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menyanyikan satu pujian. Berikanku hati seperti hatimu. Mari kita minta Bapak Ibu agar hati kita seperti hati Tuhan. Yang selalu rindu melihat jiwa-jiwa selamat saudaraku. Rindu melihat orang-orang berdosa kembali kepadanya. Haleluya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikan kami hati seperti hatimu Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu.
kasih-Mu Tuhan. Mengalir kasih-Mu memadukan hati kami. Beri hati yang terbeban, beri hati yang berbelas kasihan, beri hati yang peduli akan jiwa-jiwa Tuhan. Taruhlah kasih-Mu dalam hati kami. Haleluya. Berikan kami kasih-Mu, berikan hati seperti hati-Mu Tuhan. Kasih jiwa-jiwa yang kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati seperti berikan kami hati yang peduli. Dalam hati-Mu agar kami mencari jiwa-jiwa yang terhilang, terima kasih. memenangkannya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur. Biar belas kasihan-Mu memenuhi Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agama-Mu. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelani jiwa yang terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih lagi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesal. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksi, dan teguhkan semua kesaksian. Sekali lagi katakan, dan teguhkan segala kesaksian kami, dan teguhkan semua kesaksian.
Yesus kami datang kepadamu Bapa. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengubahkan kami, membaharui kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan kami mata seperti mata-Mu Tuhan, memandang sekeliling kami. Melihat jiwa-jiwa yang butuh keselamatan, yang butuh pengampunan, yang membutuhkan Injil-Mu Tuhan. Tuhan, ubahkan kami Tuhan, lalukan hati keras daripada kami. Berikan kami hati yang baru, hati yang memperdulikan, hati yang mau mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, dan berikan kami urapan, kemampuan, keberanian dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan. Tuhan, pakai kami, urapi kami. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami melangkah memberitakan Injil-Mu. Biarlah kami Tuhan Yesus bekerja untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami. Untuk itulah Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Untuk pergi dan melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran-Mu Bapa. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menyanggupkan kami, memampukan kami, dan meneguhkan pemberitaan kami akan Injil-Mu Tuhan. Karena Injil-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Tuhan, kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan kami mau setia Tuhan mengerjakannya. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, mari kita ambil waktu sebentar untuk berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi. Mereka masih jauh dari kebenaran, jauh dari keselamatan, hidup masih dalam dosa. Tetapi pada saat ini Tuhan meletakkan namanya di hati saudara. Ayo berdoa dan mohon keberanian daripada Tuhan untuk memberitakan Injil kepadanya. Mungkin secara langsung bertemu dengan dia, atau lewat WA, lewat telepon, atau lewat media yang lainnya. Kita memberitakan Injil kepadanya. Mari angkat tangan saudara, berdoalah baginya. Oh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mempraktikkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Karena inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Engkau menginginkan semua orang berbalik dan bertobat. Dan kasih-Mu bagi semua orang. Tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan. Engkau menginginkan semua jiwa-jiwa berbalik. Dan dosa sebesar apapun darah-Mu sanggup sucikan. Agar mereka juga datang kepadamu ya Tuhan. Oh Tuhan, ya oh Tuhan, agar mereka telah kembali kepada jalan Tuhan. Setiap pelayanan penginjilan yang hamba melakukan, biarlah hidup kebenaran firman-Mu di hati mereka, dan mereka mengambil keputusan dan percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. Tuhan, kami percaya padamu. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang sanggup dan mampu Tuhan. Menjamah mereka sehingga mereka dengan lembut hati dan bulat hati datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami melihat Tuhan keluarga kami, semua orang yang kami doakan di pagi hari ini boleh datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus dan mengikut Tuhan Yesus sepanjang umur hidup mereka. Syukur Tuhan. Dan dalam nama Yesus, setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap yang menghalangi mereka untuk percaya dan datang kepada Yesus, roh agamawi yang kau tinggalkan jiwa-jiwa ini dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan, syukur Tuhan.